Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizal Batupani, NIM 2286-19004. Saya merupakan mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 1 yang diampu oleh Ibu Indri Sari Utami, SPD MPD. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak video berikut ini. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas besaran terlebih dahulu. Besaran dalam fisika adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Untuk yang pertama kita akan membahas besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokok. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membuat tabel besaran pokok agar lebih paham dan lebih ngerti ya. Nah, ini merupakan nama-nama besaran pokok, terdapat 7 yang biasa kita ketahui dalam satuan internasional. Yang pertama ada panjang dengan lambang L kecil, satuannya meter, lalu ada massa, satuan kilogram, waktu, satuannya sekon, watt arus listrik, satuannya ampere, suhu, satuan Kelvin, intensitas cahaya, satuan kandela, dan jumlah zat, satuannya mol. Nah, ada satu trik buat ngapalin ini biar gampang. Nama triknya itu adalah, kita lihat di sini. Ini SMP jiwa. Jadi kalau misalkan mau ngapalin besaran pokok, tinggal ngapalin SMP jiwa. Kita lihat S-nya itu adalah suhu, M-nya itu massa, P-nya itu panjang, J-nya itu jumlah zat, I-nya itu intensitas cahaya, dan A-nya arus listrik. Ya. Jadi kalau misalkan mau ngapalin SMP jiwa, itu berarti besaran pokok, tinggal diturunkan aja nanti. Ya. Setelah ini kita akan membuat tabel besaran turunan juga pengertiannya. Nah, untuk besaran yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kita mengenal besaran turunan seperti luas. Itu merupakan kombinasi dari perkalian besaran panjang dan sebagainya. Maksud saja untuk memahami, kita akan membuat tabel dari besaran turunan ini. Ini merupakan nama besaran turunan. Di sini terdapat 9, juga ada satuannya. Sekarang kita akan menunjukkan dari yang paling atas. Yang pertama ada luas, satuannya meter persegi. Ini merupakan kan tadi besaran turunan ini merupakan turunan dari besaran pokok itu sendiri. Di volume meter kubik, kecepatan memiliki satuan meter per sekon, percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat, gaya memiliki satuan N sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat, usaha memiliki satuan joule kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, massa jenis memiliki satuan kilogram per meter kubik, tekanan memiliki satuan kilogram meter sekon kuadrat, dan daya memiliki satuan watt sama dengan atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, jadi itu tadi tabel dari besaran pokok dan besaran turunan. Karena kalau misalkan ditabelkan itu akan memudahkan kita untuk melihatnya. Setelah ini kita akan membahas tentang alat ukur. Pasti kalian pernah gitu mengukur 1 jengkal atau 1 hasta. Nah, itu merupakan pengukuran yang tidak baku gitu.
Pengukuran baku adalah pengukuran yang memiliki satuan internasional seperti meter. Tadi sudah dijelaskan di besaran pokok bahwa ada panjang dan sebagainya. Nah, untuk kita pertama akan mengetahui tentang alat ukur. Alat ukur adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur suatu benda, baik satuan panjang, berat, temperatur, dan satuan lainnya. Jenis alat ukur. Yang pertama ada alat ukur panjang. Tentunya alat ukur panjang ini berfungsi untuk mengukur satuan panjang. Biasanya yang sering kita temui adalah garis. Lalu ada jangka sorong dan mikrometer sekrum. Untuk yang selanjutnya ada alat ukur suhu atau temperatur. Digunakan untuk mengukur besar kecil suhu ruangan. Untuk alat yang digunakan berupa termometer. Banyak sekali jenis termometer itu sendiri. Setelah itu ada alat ukur waktu. Nah, untuk alat ukur waktu biasanya kita menggunakan jam atau stopwatch gitu ya. Yang terakhir ada alat ukur massa. Nah, untuk alat ukur massa ini bahkan kita sering menemukan kehidupan sehari-hari. Misalkan kita membeli 1 kilogram telur, itu harus ditimbang, dan itu merupakan salah satu contoh alat ukur massa, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya dengan cara penggunaannya, silakan kalian simak video berikut ini. Oke, sekarang kita akan membahas dan menghitung atau cara melakukan pengukuran dengan alat ukur. Yang pertama kita akan melaksanakan pengukuran dengan mistar. Nah, di sini juga sudah ada mistar atau penggaris. Ketelitian dari mistar adalah 0,05 cm atau 0,5 mm. Ketelitian juga sering disebut sebagai ketidakpastian dalam pengukuran. Maka kalau misalkan kita ukur panjang penghapus itu atau panjang benda biru itu hasil ukur plus minus ketidakpastian. Kita bisa lihat di sana ada 2,5, berarti 2,5 plus minus 0,05 cm seperti itu. Selanjutnya ada masih alat ukur, sekarang ada alat ukur jangka sorong. Nah, kita bisa lihat beberapa bagian dari alat ukur jangka sorong. Yang pertama ada rahang dalam atau rahang atas, gunanya untuk mengukur diameter dalam. Lalu ada baut pengunci rahang agar tidak bergeser saat membaca pengukuran. Selanjutnya ada skala utama, ada tangki ukur kedalaman, ada skala utama juga milimeter, yang atas tadi inci. Setelah itu ada skala nonius, dan yang terakhir ada rahang luar, rahang bawah atau pengukuran letak. Nah, di sini ada salah satu contoh untuk pengukuran. Ada satu paku yang harus kita ukur. Nah, untuk cara pengukurannya adalah yang atas itu disebut sebagai skala utama dan angka yang bawah disebut sebagai skala nonius. Untuk perhitungannya adalah skala utama kita lihat berada di 0 itu berada di setelah angka 1 dan ada satunya. Jadi kita bisa tulis 11 mm atau kita bisa juga tulis 1,1 cm. Terserah kita. Saya lebih enak memakai milimeter karena mudah menjumlahkannya. Maka dari itu yang di belakang 0 merupakan 1,1, jadi 11 mm. Kita lihat skala noniusnya di garis yang terlurusnya, dan ini terdapat di antara 6 dan 7, jadi 6,5. Dijumlahkan 0,65 mm menjadi 11,65 mm atau kita sentimeterkan 1,165 cm. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Kita bisa lihat bagian-bagian dari mikrometer sekrup ada hampir sama dengan skala nonius, hampir sama dengan jangka sorong. Ada skala utama dan skala nonius yang terpenting. Tetapi untuk mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian yang lebih daripada jangka sorong. Ini merupakan contoh dari contoh soal atau contoh penerapan dari mikrometer sekrup. Yang garis horizontal itu merupakan skala utama dan garis vertikal itu adalah skala nonius. Kita bisa lihat di depan 4 ada satu lagi, berarti 4,5 mm. Kita lihat lurusnya di berapa, jadi 0,46 mm. Jadi jumlahnya 4,96 mm. Selanjutnya kita beralih ke pengukuran suhu. Di sini terdapat termometer. Sangat banyak sekali varian atau macam-macam dari termometer. Ini merupakan salah satu contohnya, dan terdapat bagiannya ada cairannya, ada tabung, dan ada pipa kapilernya. Dan ini adalah
salah satu contoh yang sering kita lakukan di lab, yang mana memanaskan air dengan suhu tertentu dan dimasukkan termometer agar kita tahu suhunya berapa. Setelah itu ada alat ukur waktu yang disebut dengan stopwatch. Nah, ini merupakan alat ukur waktu digital. Di situ terdapat split reset, mode, dan start stop. Yang mana kalau kita ingin memulai start stop, di situ ingin memulai nol lagi, berarti split reset. Seperti itu cara penggunanya. Dan ada satu lagi stopwatch konvensional, penggunanya sama saja. Selanjutnya ada timbangan duduk, ini untuk alat ukur massa. Nah, ini yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari, yang mana timbangan duduk ini tidak memiliki ketelitian yang sangat teliti gitu, karena masih ada neraca haus dan sebagainya. Untuk timbangan duduk ini biasanya sering digunakan di warung-warung dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada neraca haus. Nah, ini terdapat bagian-bagiannya, ada bola kalibrasi, ada tempat bebannya, pemberat atau antingnya, garis kesetimbangan, dan lengan neraca. Ini merupakan salah satu contoh untuk perhitungan neraca haus, yang mana kita harus menghitung dari atas dulu atau dari ratusan dulu. Kalau kita hitung ini berarti 456,6 gram. Yang terakhir ada neraca digital. Nah, ini merupakan neraca yang ketelitiannya sangat teliti, karena memang untuk mengukur suatu massa sampai ke koma berapapun di sini akan terdeteksi. Jadi biasanya ini dilakukan pada praktikum di lab menggunakan neraca digital. Selanjutnya adalah materi angka penting. Pengertian AP atau angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti atau eksak dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari penghitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari setengah skala terkecil. Aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh angka 343245 memiliki 6 angka penting. Angka 0 di belakang angka bukan nol adalah bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus misal garis bawah. Contoh, angka 120 memiliki 2 angka penting, yaitu 1 dan 2. Angka 40.700 memiliki 3 angka penting, yaitu 4, 0, dan 7. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 40.700 memiliki 3 angka penting, yaitu 4, 0, dan 7. Angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Angka 0,0065 memiliki 2 angka penting, yaitu 6 dan 5. Angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 5,600 memiliki angka penting, yaitu 5, 6, 0, dan 0. Operasi hitung angka penting. Yang pertama, pembulatan. Aturan dalam pembulatan angka penting adalah sebagai berikut. Angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka kurang dari 5 dihilangkan. Contoh 246,86 dibulatkan menjadi 246,9. 416,64 dibulatkan menjadi 416,6. Apabila tepat angka 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya angka ganjil dan dihilangkan jika angka sebelumnya angka genap. Contoh 246,65 dibulatkan menjadi 246,6. 326,55 dibulatkan menjadi 326,6. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan. Operasi pengurangan dan penjumlahan angka penting mengikuti aturan sebagai berikut. Penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka ragu-ragu atau taksiran atau angka tak pasti. Contohnya 12 cm. 2 adalah angka tak pasti. Plus 2,85 cm, 5 angka tak pasti, sama dengan 14,85. 4 dan 5 adalah angka tak pasti.
Kemudian dibulatkan agar hanya ada satu angka tak pasti, menjadi 15. Perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian mengikuti aturan sebagai berikut. Jumlah angka penting pada hasil akhir harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Untuk perkalian dan pembagian angka penting dengan angka eksak hasil akhir mengikuti jumlah angka penting tersebut. Contohnya 125 cm, 3 angka penting, dikalikan 10, 1 angka penting, sama dengan 1250. Karena masih ada 3 angka penting, maka harus dijadikan 1 angka penting saja, sehingga hasilnya menjadi 1000, 1 angka penting. Jadi kalau misalkan untuk perkalian dan pembagian, untuk angka pentingnya kembali ke pengatur operasi pertama, yaitu jumlah angka penting pada hasil akhir harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Ini merupakan ice breaking ala Rizal Mantopani untuk pelajaran fisika. Nama ice breakingnya adalah bersedia siap tembak tek-tek dor. Untuk langkah pertama, buat kelompok masing-masing kelompok 5 orang. Contoh, langkah kedua, memberikan nama pada setiap kelompok yang berhubungan dengan fisika. Di sini saya akan memberikan nama ilmuwan fisika. Untuk kelompok 1, Albert Einstein. Untuk kelompok 2, Alexander Graham Bell. Untuk kelompok 3, Archimedes. Dan untuk kelompok 4, Aristoteles. Langkah 3, menjelaskan cara permainan. Terdapat 5 orang dalam satu kelompok. 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk permainannya adalah untuk orang kelima berbicara bersedia, untuk orang keempat berbicara siap, untuk orang ketiga berbicara tembak, untuk orang kedua berbicara tek-tek, untuk orang pertama berbicara dor dan sebutkan nama kelompok lain. Jadi untuk permainannya adalah dimulai dari orang yang kelima menyebutkan bersedia, selanjutnya siap, tembak, tek-tek, dor, misalkan Albert Einstein. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak ilustrasi berikut ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Akhir kata dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.